Bab 3001, Arai Ilusi yang Kuat. Kamu tidak akan bisa melihat apakah kamu akan dibunuh. Setelah Jinsa selesai berbicara, dia segera menuju Ning Kaichen. Yang lain juga bertarung bersama dalam sekejap 5 elemen iblis langsung mengikuti banyak biksu dan bertarung bersama. Namun, kejahatan surgawi 5 elemen begitu kuat sehingga banyak kultivator biasa terbunuh setelah mereka bertemu dengannya, tanpa kemampuan untuk melawan. Tiba-tiba, segala jenis harta karun dan senjata ajaib berterbangan, dan segala jenis senjata ajaib terus mengeluarkan suara. Orang tua itu melihat pertarungan di depannya di udara, wajahnya penuh kegembiraan. Kapanpun seorang beku meninggal, cahaya putih akan naik ke langit. Ning Kaichen sekarang bersama Jin Sadou, dia tahu bahwa dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya, kalau tidak dia akan segera mati di sini. Saya melihat keganasan terpancar di mata Ning Kaichen, dan dia menggigit ujung lidahnya. Seteguk darah muncrat ke pedang panjang di tangannya, pedang panjang itu bergetar sedikit, dan cahaya pedang merah langsung mekar. Tebasan Tianling. Ning Kaichen berteriak keras dan mengarahkan pedangnya langsung ke arah Jinsa. HMPH, kamu sudah lupa atribut apa aku ini, dan kamu berani bermain pedang di depanku. Jinsa mendengus dingin, matanya penuh dengan jijik. Dia mempraktikkan keterampilan berbasis logam dan memiliki kemampuan alami untuk menahan senjata seperti pedang. Saya melihat Jinsa mendorong telapak tangannya, dan perisai emas langsung muncul di depan matanya. Perisai ini langsung memblokir pedang Ning Kaichen. Bang! Terjadi tabrakan hebat, dan tubuh Ning Kaichen mundur beberapa langkah. Jinsa tidak jauh lebih baik, dan dia juga mundur beberapa langkah untuk menstabilkan sosoknya. Tapi pedang di tangan Ning Kaichen benar-benar retak akibat pukulan ini. Kemudian, di mata Ning Kaichen yang terkejut, pedang itu patah sedikit demi sedikit, hanya menyisakan gagang di tangan Ning Kaichen. Ning Kaichen terkejut, ini adalah pedang leluhur keluarga Ning mereka. Namun di bawah pukulan ini, ia langsung hancur. Hanya dengan melihat pedang ini, Anda dapat mengetahui bahwa keluarga Ning bukanlah keluarga kaya, dan pedang leluhur sangat rentan. Hahaha, jika kamu begitu rentan, matilah. Jinsa tertawa keras dan langsung menuju Ning Kaichen. Tapi ketika Jinsa menyerang Ning Kaichen, bumi tiba-tiba berguncang, dan pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Gunung, sungai, danau, laut. Semua pemandangan terus-menerus berlalu di depan mata Jinsa, dan bahkan 4 musim dalam setahun berubah dengan cepat. Jinsa tertegun sejenak, dan dia sedikit bingung. Bahkan lelaki tua itu merasa pemandangan di depannya telah berubah saat ini. Dev dan biksu lainnya semuanya telah pergi. Para beku yang lain juga sama, mereka hanya merasakan pemandangan di depan mereka satu kali, dan kemudian berbagai pemandangan muncul, seolah-olah itu nyata. Semua orang tenggelam di dalamnya dan tidak ada lagi perkelahian. Ini adalah susunan ilusi yang dibuat oleh Dev. Sumber ilusi yang sangat besar membuat susunan ilusi Dev tampak nyata. Iblis 5 elemen dan lelaki tua itu semuanya terjebak dalam formasi ilusi. Dev memancarkan kesadaran spiritualnya dan dengan cepat menarik Jiun dan Ning Kaichen keluar dari formasi ilusi. Ketika Ning Kaichen dan yang lainnya bangun, mereka memandang iblis 5 elemen di depan mereka seperti orang bodoh, berlarian dan berbicara sendiri. Bahkan mata lelaki tua itu kabur saat ini. Apa yang terjadi? Ning Kaichen tampak tidak tergesa-gesa. Kalian semua telah jatuh di bawah ilusiku dan terjebak di dalam. Dev menjelaskan. Bagus, kalau begitu mari kita ambil kesempatan ini untuk membunuh orang-orang ini. Gao Qisheng sangat gembira dan hendak mengambil tindakan. Jangan bergerak, formasi ilusiku hanya menjebak mereka untuk sementara. Jika kamu bergerak, nafasmu akan mengganggu kestabilan formasi ilusi dan akan rusak saat itu. Saya telah menemukan mata formasi. Selama kita menyerang formasi bersama-sama, kita dapat menembus penghalang ini. Dev dengan cepat menghentikan Gao Qisheng. Ketika Gao Qisheng mendengar ini, dia sangat ketakutan hingga tidak berani bergerak. Bab 3002, Anda tidak dapat melihat momen itu lagi. Dev berjalan ke posisi tertentu di penghalang, lalu mengulurkan tangannya dan mengetuk penghalang itu beberapa kali, dan penghalang itu tiba-tiba bergetar hebat. Ini dia, kita harus menyerang posisi mata ini bersama-sama. Semua orang harus cepat, karena susunan ilusiku tidak bisa menjebak mereka lama-lama. Dev berkata kepada semua orang dengan cemas. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua mengangguk. Sekarang Dev telah menjadi pemimpin semua orang tanpa sadar. Dev mundur beberapa langkah, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan, dan dia mengayunkan tinju cahaya suci, menghantam penghalang dengan satu pukulan. Saat yang lain melihat ini, mereka juga buru-buru melepaskan serangan aura terkuat mereka. Tidak ada yang menggunakan senjata, mereka tahu penghalang ini akan memantul jika digunakan dengan senjata. Untuk sesaat, semua biksu mendobrak penghalang. Orang-orang ini menyerang di tempat yang sama. Bum bum bum. Semua orang tidak berani bersantai sama sekali dan mencoba yang terbaik. Karena ini menyelamatkan nyawa, selama penghalang ini ditembus, mereka dapat melarikan diri. Segera, beberapa biksu sedikit kelelahan karena pertempuran dan pemboman tadi.
Ada banyak orang dengan keringat dingin di dahi dan tidak memiliki kekuatan spiritual. Tapi Dev tidak berubah sama sekali, dan dia terus menyerang dengan tinju emas. Saudara Dev, apakah ini mata formasi? Kenapa belum dibuka? Lao Sun juga terengah-engah dan bertanya pada Dev. Dev tidak berbicara, tetapi terus memukulnya, karena berbicara hanya membuang-buang energi. Melihat Dev terdiam, Lao Sun hanya bisa mengertakkan gigi dan melanjutkan pemboman. Sekarang semua orang hampir mencapai batasnya, tetapi mereka bertahan karena percaya pada Dev. Pada saat ini, formasi ilusi Dev melemah, dan lelaki tua itu terbangun dari ilusi. Formasi ilusi begitu kuat bahkan membuatku terjebak. Sepertinya energi dalam pecahan jiwa es yang aku ubah menjadi diserap olehmu. Orang tua itu memandang Dev dengan dingin dan berkata. Dia tahu bahwa formasi ilusi ini dibuat oleh Dev, dan juga karena Dev lah para biksu ini dapat melarikan diri dari kekuatan aneh itu. Ketika Dev mendengar bahwa lelaki tua itu telah terbangun dari ilusi, keringat dingin muncul di dahinya, dan matanya menjadi serius. Dev mempercepat laju serangannya, dan setiap pukulan mengguncang bumi. Melihat Dev membombardir penghalang, lelaki tua itu sedikit mengernyit, karena tempat yang dibombardir Dev persis di mana mata formasi itu berada. Sepertinya aku harus membunuhmu terlebih dahulu sebelum kita bisa tenang. Orang tua itu mengacungkan jarinya, dan kabut hitam tiba-tiba berubah menjadi senjata tajam dan langsung menuju ke Dev. Dev sepertinya tidak melihatnya, dia masih menghadap lelaki tua itu dengan punggungnya, dan dia dengan putus asa membombardir penghalang dengan tangannya. Tuan Dev. Ketika Ji Yun melihat ini, dia segera mengingatkannya dan ingin membantu Dev menghentikannya. Jangan bergerak, cepat dan bombardir penghalang. Dev tidak gegabah seperti Ji Yun. Melihat ini, Ji Yun hanya bisa memukul penghalang dengan tinjunya lagi. Namun ketika senjata tajam itu mencapai punggung Dev, tubuh Dev tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan. Tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan sisik emas menutupi tubuh Dev. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan bersinar dengan cahaya, dan cahaya kemasan hampir membutakan mata semua orang. Senjata tajam itu mengenai tubuh emas abadi Dev secara langsung, dan langsung terpental, berubah menjadi semburan kabut hitam. Senjata tajam ini awalnya terbuat dari kabut hitam, dan lelaki tua itu tidak menyangka bahwa Dev, seorang biksu kecil Fusion Realm tingkat 4, memiliki baju besi tingkat keabadian untuk melindungi tubuhnya, jadi dia tidak dapat melukai Dev. Anak baik, semakin banyak keajaiban dalam dirimu. Biksu kecil itu sebenarnya masih memiliki harta karun seperti ini. Hanya saja setelah kamu mati, semua ini akan menjadi milikku. Orang tua itu tersenyum dingin. Aku khawatir kamu tidak akan bisa melihat saat aku mati, dan kamu tidak akan bisa mendapatkan barang-barangku. Dev menghentikan pemboman, berbalik, dan memandang lelaki tua itu dengan ekspresi main-main. Bab 3003 melarikan diri. Apa maksudmu? Orang tua itu sedikit mengernyit dan berkata. Bagaimana menurutmu? Dev tersenyum. Klik. Hanya suara tajam yang terdengar, dan retakan muncul di penghalang. Semua orang melihat celah itu dan semuanya tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa penghalang itu benar-benar rusak. Awalnya mereka mengira tidak ada harapan lagi pula setelah dibombardir begitu lama, semua orang hampir kelelahan. Sekarang setelah lelaki tua itu bangun, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Tapi sekarang, ada celah di penghalangnya. Jangan kaget, cepat dan lanjutkan pemboman. Setelah melihat ini, Ning Kaichen buru-buru meminta semua orang untuk melanjutkan pemboman. Kali ini, semua orang bekerja lebih keras, bahkan menggunakan energinya untuk menyedot susu. Suara berderak terus berdatangan, dan retakan pada penghalang semakin besar. Orang tua itu memandang Dev dengan wajah dingin dan memandang Dev dengan tidak percaya. Saya tidak menyangka bahwa Anda, seorang biksu tingkat 4 di alam penggabungan, benar-benar dapat menemukan pusat formasi dan bersatu dengan begitu banyak orang yang menghancurkan formasiku. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, bukankah aku akan sangat tidak tahu malu? Sudah kubilang, kamu tidak bisa membunuhku. Setelah Dev mengatakan itu, seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya kemasan dan tiba-tiba menabrak penghalang. Duar. Dengan suara yang memekakkan telinga, penghalang itu langsung dihancurkan oleh Dev, dan tubuh Dev bergegas keluar. Ketika orang lain melihat ini, mereka lari satu demi satu. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia ingin mengejarnya, tetapi tubuhnya mencapai tepi altar dan dia berhenti mengejarnya. Dia hanyalah jiwa yang tersisa. Jika dia pergi dari sini, kekuatannya akan sangat berkurang. Bahkan jika dia menyusul Dev dan yang lainnya, dia mungkin tidak dapat mengalahkan mereka. Melihat Jinsa dan yang lainnya masih tenggelam dalam formasi ilusi, lelaki tua itu melambaikan tangannya dengan marah, dan formasi ilusi itu langsung hancur. Jinsa dan yang lainnya melihat sekeliling dengan bingung. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Beberapa orang berteriak kebingungan. Kamu terjebak dalam formasi ilusi. Semua orang telah melarikan diri. Segera kejar aku. Bawa dia kembali kepadaku, dan kamu akan mendapat manfaat darinya ketika saatnya tiba. Orang tua itu berkata pada Jinsa dan yang lainnya.
Senior, jangan khawatir, kami pasti akan menangkapnya untukmu. Karena itu, Jinsa dan 5 lainnya segera mengejar. Saudara Dev, terima kasih banyak hari ini. Jika bukan karena kamu, kita semua akan mati di sini. Setelah melarikan diri agak jauh, Yuan Bao berkata dengan penuh terima kasih kepada Dev. Itu benar, jika bukan karena rekan dakwah Dev, kita tidak akan tahu itu adalah jebakan. Rumah harta karun siapa ini? Ini jelas jebakan. Semua orang menghela nafas dengan emosi. Jika Dev tidak mengetahui bahwa itu adalah jebakan, mengetahui lelaki tua itu, dan membantu mereka menyerap kekuatan aneh dari pecahan jiwa es, mereka akan tetap menjadi kura-kura di dalam guci sekarang. Meskipun kami telah melarikan diri dari altar, mohon jangan gegabah. Kami masih belum memiliki cara untuk melarikan diri sepenuhnya dari sini. Tetapi jika kita meninggalkan altar, kita akan relatif aman. Jika orang tua itu meninggalkan altar, kekuatannya akan menurun. Dev memperingatkan semuanya. Tidak masalah, aku akan menghubungi teman-temanku di luar dan aku akan bisa menemukan jalan keluarnya nanti. Saat dia berbicara, seorang biksu mengeluarkan jimat dan tiba-tiba melemparkannya ke udara. Bang! Tapi begitu mantranya dilempar, mantra itu langsung meledak. Apa yang terjadi? Tidak bisakah beritanya tersebar? Biksu itu berkata dengan kaget. Itu tidak dapat ditularkan. Saya baru saja mencobanya, dan bahkan teknik transmisi kesadaran ilahi yang diturunkan dalam keluarga kami tidak dapat membantu. Saat ini Ning Kaichen berbicara. Sepertinya dia berencana untuk menghubungi keluarga Ning segera setelah dia melarikan diri. Lagi pula, putranya dibunuh oleh iblis 5 elemen, dan dia harus membalas dendam. Tapi dengan kekuatannya saat ini, dia tidak punya cara untuk membalas dendam, dia hanya bisa menghubungi keluarga dan mengirim lebih banyak orang. Bab 3004, Mencari Bantuan. Ketika Ning Kaichen mengatakan ini, kegembiraan karena semua orang baru saja melarikan diri langsung menghilang. Meskipun mereka melarikan diri dari altar, mereka tidak tahu di mana mereka sekarang. Apalagi bagaimana cara melarikan diri dari sini. Wajar jika tidak ada cara untuk mengirimkan suara di tempat ini, karena kita berada dalam ilusi besar dari awal hingga akhir. Sejak kita memasuki gua, kita telah memasuki ilusi. Sulit bagi kita untuk membedakan apakah barang-barang di sini asli atau palsu. Kata Dev. Ilusi, jika kita berada dalam ilusi, bukankah mustahil untuk lepas dari benda lama itu? Seseorang bertanya dengan gugup. Ya, jika itu hanya ilusi, maka kita mungkin masih berada di tempat kita sekarang. Pandangan Dev membuat banyak orang panik. Bagaimanapun, perasaan semua orang adalah nyata, dan apakah mereka membunuh monster atau mengumpulkan rumput peri, itu juga nyata. Sekarang tiba-tiba berubah menjadi fantasi, yang sulit mereka terima. Ilusi ini tidak diciptakan oleh orang tua itu, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan ilusi sebesar itu. Saya kira ini dulunya adalah gua bawah tanah kuno. Kemudian, dua saudara leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno bertarung di sini, dan masing-masing membuat susunan ilusi yang besar. Pada akhirnya, kedua orang itu mati bersama, dan dua formasi ilusi besar itu perlahan bergabung, dan akhirnya menjadi nyata dan palsu. Alasan mengapa Dev mempunyai ide ini adalah karena ketika dia bertemu dengan leluhur klan pemurnian tubuh kuno di rumah jerami, adik laki-lakinya tidak menyadarinya. Namun ketika Dev keluar dari rumah jerami, ia langsung bertemu dengan lelaki tua di istana. Mereka berada di tempat yang sama, seolah-olah tidak berada di ruang dan waktu yang sama. Dari sini, Dev menyimpulkan bahwa ini semua adalah formasi hantu, yaitu formasi hantu yang berbeda untuk dua orang, sehingga mereka bisa berada di tempat yang sama tanpa bisa melihat satu sama lain. Banyak biksu yang sedikit bingung dengan perkataan Dev, mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sekarang mereka hanya ingin melarikan diri, entah itu formasi hantu atau gua, selama mereka bisa keluar hidup-hidup. Adapun harta karun itu, tidak ada satupun dari mereka yang menginginkannya. Rekan dakwah Dev, beritahu kami bagaimana kami bisa keluar. Jangan beritahu kami hal ini. Kami tidak memahaminya sama sekali. Seorang biksu bertanya pada Dev. Ya, Tuan Dev, katakan saja, kami semua akan mendengarkan Anda. Jiun juga mengangguk dan berkata. Dev menatap semua orang, lalu berkata, tidak mungkin bagi kami untuk melarikan diri dari sini. Ah! Kata-kata Dev mengejutkan semua orang. Bahkan Ning Kaichen mengerutkan kening dan tampak bingung. Kenapa? Apakah kita akan mati terjebak di sini? Benar, kenapa kita tidak bisa keluar? Jumlah kita banyak sekali, tidak bisakah kita menemukan jalan keluarnya? Tuan Dev, tolong jelaskan secara detail, mengapa kami tidak bisa keluar? Banyak orang bertanya pada Dev dengan kaget. Jika kita ingin melarikan diri dari sini, kita harus menemukan cara untuk membunuh orang tua itu. Meskipun dia hanyalah sisa jiwa, dia telah terperangkap di sini selama bertahun-tahun dan pasti telah memasang banyak jebakan sejak lama. Fragmen jiwa es sebenarnya adalah ilusi Anda. Itu sama sekali bukan fragmen jiwa es, dan energi dalam fragmen jiwa es hanyalah ilusi. Ini menjebak pikiran Anda dan membuat Anda merasa telah menyerap energi dan tidak dapat berhenti. Titik petik 2. Jadi kita harus menghancurkan benda lama itu.
Saya yakin tempat ini pasti akan menjadi tempat yang berbeda, dan kita akan bisa keluar saat itu. Dev menjelaskan. Meskipun lelaki tua itu hanya memiliki sisa jiwanya yang tersisa, dia sangat kuat dan memiliki beberapa antek 5 elemen jahat surgawi di sekelilingnya. Bagaimana mungkin kita bisa menghadapinya? Ning Kaichen bertanya pada Dev. Kita tidak bisa menghadapinya, tapi bukan berarti tidak ada yang bisa menghadapinya. Apakah kamu lupa bahwa aku telah melihat leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno? Kita bisa meminta bantuannya. Sisa jiwanya masih ada. Dengan bantuannya, kita tidak perlu takut. Dev sekarang menaruh semua harapannya pada leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno. Bab 3005, mengejar secara terpisah. Semua orang mendengarkan kata-kata Dev dan tidak dapat membantahnya. Mereka hanya bisa mengikuti pengaturan Dev sekarang. Lagi pula, hanya Dev yang pernah bertemu dengan leluhur klan pemurnian tubuh kuno. Dan tidak ada yang punya cara yang lebih baik sekarang, apalagi jika mereka tidak bersatu sekarang, mereka akan mati lebih cepat. Semuanya tunduk pada pengaturan rekan dakwah Dev, maafkan aku. Banyak biksu menaruh semua harapan mereka pada Dev. Dev sekarang mengarahkan pandangannya pada Ning Kaichen. Jika Ning Kaichen tidak setuju dengannya dan berpisah dengannya, mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan ketika mereka diburu oleh 5 elemen jahat. Sekarang hanya dengan bersatu kita tidak bisa takut dengan 5 elemen jahat. Sekarang iblis tua tidak berani keluar dari altar, dia pasti akan dikejar oleh 5 elemen jahat. Lakukan saja apa yang kamu katakan, tidak ada cara yang lebih baik sekarang. Ning Kaichen mengangguk. Sekarang semua orang mematuhi Dev, dan Dev mengambil alih komando keseluruhan. Kalau begitu ayo pergi, kita tidak bisa tinggal lama di sini. 5 elemen jahat surgawi mungkin akan segera menyusul. Kita belum bisa bertarung dengan mereka. Setelah Dev selesai berbicara, dia membawa semua orang pergi. Lagi pula, semua orang hanya menghabiskan banyak energi untuk menghancurkan formasi. Jika 5 elemen jahat surgawi mengejar saat ini, mereka tidak akan bisa mengalahkan mereka jika mereka bergabung. Prioritas utama saat ini adalah memulihkan diri dan membiarkan semua orang beristirahat. Tidak lama setelah Dev dan yang lainnya pergi, Jinsa dan yang lainnya mengejar ke sini. Setelah melihat sekeliling, Jinsa melihat ke satu arah. Jinsa, apakah kita benar-benar ingin mendengarkan orang tua itu dan terus memburu orang-orang itu? Mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri? Saya selalu merasa tidak aman di sini. Huosa berkata pada Jinsa. Ya, aku juga merasa tidak aman. Aku merasa panik. Musa juga berkata cepat. Apa yang kamu tahu? Kami mengejar orang-orang itu bukan demi orang tua itu, tapi demi diri kami sendiri. Jika orang-orang ini dibiarkan melarikan diri dan menyebarkan rahasia aliansi penyegel iblis kita, apakah menurutmu pemimpin aliansi akan membiarkan beberapa dari kita pergi? Kau tahu, menyembunyikan iblis secara diam-diam dan berencana menggunakan iblis untuk menghidupkan kembali mereka adalah sesuatu yang dipandang rendah oleh para biksu di surga dan dunia manusia. Jangan membicarakan tentang para biksu ini. Bahkan jika para binatang mengetahuinya, aku khawatir mereka akan mendapat masalah dengan aliansi penyegel iblis kita. Aliansi penyegel iblis kita telah mampu berkembang pesat karena panji-panji pembunuh iblis. Jika rahasianya bocor, berapa banyak anggota yang akan meninggalkan Demon Ceiling Alliance, dan mereka bahkan mungkin akan berbalik melawan satu sama lain, pernahkah kamu memikirkannya? Jinsa meneriaki beberapa orang dengan sangat tidak puas. Mendengar perkataan Jinsa, beberapa orang pun mengetahui keseriusan masalah tersebut. Jika beritanya tersebar, niscaya akan menjadi sebuah kejutan. Kalau begitu ayo kita kejar mereka secepatnya. Kita tidak bisa membiarkan mereka kabur sendirian. Huosa berkata dengan cemas setelah mendengar apa yang dikatakan Jinsa. Tetapi ke arah mana kita harus mengejar? Sekarang ada pertigaan di depan mereka, dan tidak mungkin untuk mengetahui dari mana Dev dan yang lainnya melarikan diri. Kita akan mengejar satu sama lain secara terpisah. Jika kita mengejar, jangan gegabah dan segera laporkan lokasinya. Perintah Jinsa. Semua orang mengangguk, lalu Jinsa dan Huosa mengejar ke satu arah, sementara yang lain pergi ke arah lain. Tepat ketika Jinsa dan yang lainnya enggan menyerah, Dev memimpin semua orang untuk berlari cepat. Segera, dua sosok dengan cepat mendekati Dev. Kedua orang ini adalah Jinsa dan Huosa. Setelah melihat Dev dan yang lainnya, Jinsa dan Huosa melambat. Fire Fian, kirimkan aku lokasimu segera dan hubungi yang lain. Jinsa memerintahkan pada Huosa. Iblis api itu mengangguk, dan garis api yang padam menghantam tanah, lalu dia menggumamkan sesuatu. Ketika Jinsa melihat Dev dan yang lainnya masih melarikan diri, dia memutuskan untuk mengganggu Dev dan yang lainnya untuk sementara untuk memperlambat mereka. Bab 3006, saya tinggal. Kemudian Jinsa mengeluarkan koin emas dari tangannya dan melemparkan koin emas itu dengan santai. Dengan keras, koin emas itu langsung berubah menjadi boneka logam. Jinsa meninjau aura ke boneka logam itu, dan melihat boneka logam itu terbang keluar. Untuk sesaat, langit dipenuhi cahaya kemasan. Di cahaya kemasan langit, sosok emas muncul, dan sosok itu juga memancarkan kengerian. Napas. Lihat, apa itu?
Seorang biksu yang berlari di ujung berteriak. Namun saat teriakan itu keluar, cahaya kemasan tiba-tiba keluar dan menembus dada biksu itu dalam sekejap, dan darah merah cerah mengalir keluar. Biksu itu langsung jatuh ke tanah, lalu cahaya putih memancar dari tubuhnya, lalu melayang ke udara. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang. Apa itu dan mengapa begitu kuat? Seorang biksu melihat sosok emas dengan wajah terkejut dan berkata, apakah ini manusia atau mesin? Mengapa aura di tubuhnya terasa begitu istimewa? Lao Sun memandangi boneka logam itu dengan kebingungan di wajahnya. Hentikan dia. Seseorang meraung, lalu semua orang menunjukkan senjatanya. Orang-orang ini semua tahu bahwa jika mereka tidak menghadapi pengejar di belakang mereka, mereka akan selalu diburu. Jadi pertama-tama kita harus menghadapi orang yang tidak tahu siapa dirinya ini. Untuk sesaat, segala jenis cahaya berterbangan, dan kekuatan spiritual yang menakutkan menyebar ke seluruh dunia. Namun, boneka logam itu menghadapi berbagai serangan dan tetap acuh tak acuh. Ia tidak memiliki kehidupan, jadi tidak ada rasa takut akan kematian. Dan terbuat dari logam, jadi tidak mudah patah. Segera, banyak serangan mengenai boneka logam itu, tetapi tidak menimbulkan kerusakan apapun. Para biksu ini sudah kelelahan, dan serangan yang dilancarkan dalam keadaan seperti itu tidak akan terlalu kuat. Hahaha, kalian semua sepertinya sangat kelelahan. Dengan begitu banyak orang, kalian bahkan tidak bisa menangani salah satu mainanku. Saat ini, suara Jinsa datang dari sudut. Jinsa melihat begitu banyak orang menyerang boneka logamnya tanpa menimbulkan kerusakan apapun. Dia tahu bahwa orang-orang ini kelelahan dan tidak ada ancaman lagi. Mendengarkan suara Jinsa, hati semua orang berdetak kencang. Sekarang mereka adalah tuan yang lelah. Jika mereka ditangkap oleh 5 elemen jahat surgawi, hasilnya akan terbukti dengan sendirinya. Jinsa tidak lagi bersembunyi, tetapi langsung keluar, dan boneka logam itu perlahan jatuh ke sisi Jinsa. Melihat Jinsa keluar, mata semua orang dipenuhi ketakutan. Lihatlah kalian sekumpulan domba yang menunggu untuk disembelih, siapa yang harus aku bunuh terlebih dahulu? Jinsa menyeringai, belum lagi betapa bangganya dia. Kamu duluan, aku akan menangani orang ini. Dev berdiri dan berkata. Sekilas Dev dapat melihat bahwa tidak semua 5 elemen jahat mengejar mereka, jika tidak, hanya kejahatan emas ini yang akan muncul. Sebelum semua 5 elemental kejahatan tiba, Dev ingin semua orang melarikan diri terlebih dahulu. Jika tidak, jika keterikatan terus berlanjut dan semua 5 elemen jahat tiba, itu akan merepotkan. Selama kita menemukan tempat terpencil bagi semua orang untuk beristirahat dan memulihkan diri, mereka tidak perlu lagi takut terhadap 5 elemen kejahatan ini. Tuan Dev, bisakah Anda melakukannya sendiri? Ji-Yun bertanya pada Dev. Itu benar, Saudara Dev, kamu sendiri tidak memiliki peluang untuk menang melawan 5 elemen jahat, kalau tidak aku akan tetap bersamamu. Lao Sun juga ingin tinggal bersama Dev. Jangan khawatir, aku masih bisa menangani satu kejahatan emas saja. 5 elemen kejahatan surgawi lainnya belum mengejarku. Sekarang manfaatkan kesempatan ini dan segera pergi. Jika semua 5 elemen jahat tiba, kita tidak akan bisa pergi. Dev berkata pada Lao Sun. Saudara Dev benar, kekuatan spiritual dalam tubuh kita hampir habis sekarang. Jika kita tetap tinggal, kita akan mati sia-sia. Zuo King melangkah maju dan berkata. Bab 3007, berani melawan. Baiklah, ayo pergi. Kakak Dev, jaga dirimu baik-baik. Lao Sun mengangguk. Kemudian semua orang mulai melarikan diri, dan ketika Jinsa melihat ini, dia dengan keras berkata, kamu masih ingin melarikan diri, tetapi tidak ada yang bisa pergi hari ini. Jinsa mengendalikan boneka logam itu untuk terbang tiba-tiba, dan tubuh boneka itu meledak dengan cahaya kemasan, seperti roket yang ditembakkan. Bukan kamu yang memiliki keputusan akhir apakah kamu boleh pergi atau tidak. Dev mendengus dingin, dan tubuhnya langsung meledak dengan energi yang menakutkan. Tubuhnya juga langsung melompat, menghalangi boneka itu. Boneka itu tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, dan mengarahkan jari-jarinya yang tajam ke arah Dev. Kekosongan itu meraung dan bergetar, dan angin kencang bertiup. Jinsa mengendalikan bonekanya, jadi dia tidak khawatir akan terluka sama sekali, dan tidak ada keraguan di hatinya. Dia bahkan tidak terlalu takut dengan api ekstrim Dev. Jika tidak, Jinsa masih akan sedikit takut untuk bertarung dengan Dev. Melihat boneka itu, mulut Dev penuh dengan penghinaan. Itu hanya tumpukan bagian logam, dan Dev tidak menganggapnya serius. Mata Dev dipenuhi dengan cahaya cemerlang, dan sumber api di ruang aslinya diaktifkan secara instan, dan kemudian tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan menutupi seluruh tubuhnya pada saat ini. Dev seperti boneka logam, ditutupi sisik emas. Untuk sesaat, api melesat ke langit di sekitar tubuh Dev, cahaya kemasan bersinar, dan dia tampak seperti dewa perang yang menyala-nyala. Mencicit. Saat ini, salah satu cakar boneka itu telah tiba, disusul segera dengan suara logam yang mengenai logam, membuat bulu kuduk berdiri. Meskipun cakar boneka itu sangat kuat, ia tidak dapat menghancurkan tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan. Pergi ke neraka. Dev berteriak pelan dan meninju.
Cahaya tinju emas bercampur api ganas langsung menyelimuti boneka itu. Jinsa mengerutkan kening saat dia melihat pemandangan di depannya. Dia tidak menyangka bahwa Dev memiliki kemampuan magis untuk melindungi tubuhnya dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Buk! Tak lama kemudian, boneka yang dikendalikan oleh Jinsa tiba-tiba kehilangan kendali dan langsung jatuh dari udara ke tanah. Api yang berkobar menyala, dan bahkan logamnya mengeluarkan suara berderak. Boneka itu perlahan berubah menjadi cairan di bawah nyala api. Wajah Jinsa berubah jelek, dan dia mampu melelehkan boneka logamnya secara langsung, yang menunjukkan betapa kuatnya api pamungkas Dev. Saat ini, Dev melayang di udara dan menatap Jinsa dengan dingin. Apakah kamu takut? Wajah Dev penuh dengan penghinaan. Jinsa sangat marah hingga dia akan muntah darah. Sebagai biksu tingkat 9 di alam fusion, dia dihancurkan dan dipermalukan oleh Dev berkali-kali. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Lagi pula, api tertinggi Dev telah menahannya secara fatal. Tepat ketika Jinsa tidak tahu harus berbuat apa, Huosa tiba-tiba muncul dan berkata kepada Jinsa, kamu kejar orang, serahkan anak ini padaku, bermain api denganku, dia masih agak hijau. Jinsa mengangguk, lalu melompat, berencana mengejar yang lain. Ketika Dev melihat ini, dia tiba-tiba mengeluarkan api dari telapak tangannya, langsung menghalangi jalan Jinsa. Dia tidak bisa membiarkan Jinsa mengejar orang-orang itu. Sekarang Dev harus melindungi orang-orang yang tersisa, karena selama mereka semua memulihkan kekuatan dan bersatu, mereka akan memiliki peluang untuk menang. HMPH, seorang anak laki-laki di alam fusion tingkat keempat sebenarnya berani mengambil tindakan terhadap kita berdua. Huosa sama sekali tidak menganggap serius Dev, dan kemudian nyala api keluar dari mulut Huosa. Nyala api ini begitu dahsyat sehingga tampaknya jauh lebih kuat dari api tertinggi Dev. Nyala api menuju ke arah Dev, tapi Dev bahkan tidak Nyala api menuju ke arah Dev, tapi Dev bahkan tidak menghindar. Dalam sekejap, Dev ditelan api. Melihat Dev tidak mengelak, Huosa sedikit bingung dan tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Dev. Apa menurutmu sihir pelindung tubuhmu bisa menghalangi apiku yang membara? Kamu terlalu naif, apiku bisa membakar segalanya. Huosa menyeringai di wajahnya. Tapi Dev mengabaikannya, dan benar-benar melompat dengan nyala api jahat, menghalanginya di depan roh jahat emas. Bab 3008, Dua Orang Bodoh. Iblis api, apa yang kamu lakukan? Kenapa orang ini bisa bergerak tanpa terbungkus apimu? Jinsa tampak bingung, Dev dikelilingi oleh api, tapi dia masih bisa bergerak bebas, dan dia bahkan tidak menjerit. Tak satu pun dari mereka yang tahu bahwa nyala api dari api jahat tidak dapat membahayakan Dev. Sebaliknya, Dev dapat memahami asal mula api dari nyala api jahat ini dan terus memperkuat kekuatan aslinya. Kembali. Dev meninju Jinsa, mencoba memaksa Jinsa mundur. Mata Jinsa menyipit dan dia juga meninju. Bum bum bum. Dev meninju ribuan bayangan tinju emas, dan setiap pukulan dipenuhi dengan cahaya suci. Jinsa sedikit mengernyit, dan ketika tinjunya saling menempel, dia merasa bahwa kekuatan tinju Dev tidak kalah dengan miliknya. Dengan pukulan ini, kekuatan kedua belah pihak menjadi sangat besar, dan semburan raungan meletus di kehampaan. Kekuatan spiritual menyebar ke sekeliling dengan mereka berdua sebagai pusatnya. Api yang menyala-nyala di tubuh Dev sebenarnya diledakkan oleh kekuatan spiritual yang tersebar di bawah pukulan ini. Tubuh Dev jatuh dari udara ke tanah, dan dia mundur beberapa langkah. Dan Jinsa juga jatuh kembali ke tanah, wajahnya sangat jelek. Jinsa benar-benar tidak menyangka bahwa Dev, biksu tingkat 4 di alam penggabungan, bisa menjadi begitu kuat dengan kekuatan murni. Kali ini, Dev tidak menggunakan Ultimate Fire, dan Jinsa tidak tertahan oleh medan. Namun meski begitu, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dengan pukulan ini. Jinsa, apa yang kamu lakukan? Pukulanmu gagal membunuh seorang biksu muda yang berada di alam fusion tingkat keempat. Huosa bertanya pada Jinsa. Jinsa lah yang baru saja menanyainya, dan sekarang dia menanyai Jinsa. Lagi pula keduanya merasa malu saat ini. Untungnya, hanya mereka berdua yang ada di sini. Jika ada orang lain yang hadir, mereka mungkin akan ditertawakan seumur hidup. Itu sangat jahat. Kenapa anak ini begitu kuat? Jinsa mengerutkan kening. Ya, dan anak ini mengenakan baju besi emas, dan dia tidak takut terbakar oleh apiku. Huosa juga mengerutkan kening. Ketika Dev melihat mereka berdua terganggu, dia meraihnya di udara, dan pedang pembunuh naga muncul tepat di tangannya. Teknik pedang 9 bayangan. Dev menggunakan teknik pedang 9 bayangan. Beberapa sinar cahaya pedang memancarkan cahaya kemasan, langsung menuju ke mereka berdua. Setelah melihat ini, Jinsa dan Huosa dengan cepat melambaikan penghalang untuk memblokirnya. Saat mereka berdua melambaikan penghalang, senyuman muncul di bibir Dev. Dia tidak ingin menyerang mereka berdua, dia hanya ingin menarik perhatian mereka. Dalam sekejap, 5 sosok identik muncul di samping Dev. Tubuh Dev mengambil kesempatan untuk mundur dan melarikan diri dengan cepat. Ketika Jinsa dan Huosa memblokir cahaya pedang dan melihat ke depan, mereka menemukan 5 Dev yang identik muncul di depan mereka. Sial,
anak ini menggunakan ilusi lagi. Jinsa melihat ini dan mengumpat dengan keras. Mereka tertipu oleh ilusi Dev, sungguh memalukan. Sekarang Dev masih menggunakan ilusi. Entah itu ilusi atau bukan, hancurkan saja apa yang ada di depanmu dulu. Setelah iblis api selesai berbicara, dia meninju, dan tinju api langsung menuju ke salah satu dari mereka, Dev. Jinsa juga meninju Dev lainnya. Boom boom. Setelah dua ledakan, kedua Dev menghilang seketika. Itu bukan tubuh aslinya. Ayo lagi. Melihat ini, kedua pria itu menyerang lagi. Tapi kali ini dalam penyerangan, dua Dev menghilang lagi, tapi itu bukan tubuh aslinya. Kali ini, kedua orang itu menatap Dev yang terakhir, dengan cibiran di wajah mereka. Dev, memegang pedang pembunuh naga di tangannya, juga memiliki ekspresi tenang di wajahnya, tanpa sedikit pun rasa panik. Sekarang, biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Jinsa memandang Dev dengan murung, sekarang dia ingin menggigit Dev sampai mati. Aku ingin kabur, tapi kalian tidak bisa menghentikanku, kalian berdua idiot. Dev tersenyum mengejek pada Jinsa dan Huosa. Bab 3009, Kabur. Kedua orang itu sangat marah ketika mendengar ejekan Dev, dan mereka semua berteriak ke arah Dev. Wah, jika kamu berani menertawakan kami berdua, kamu mencari kematian. Aku akan membunuhmu dan memotongmu menjadi beberapa bagian. Jinsa dan Huosa meraung, aura melonjak di tangan mereka. Tapi Dev Ping tetap tidak bergerak ketika menghadapi kedua orang itu, matanya penuh dengan penghinaan, seolah dia tidak meremehkan mereka sama sekali. Melihat ekspresi Dev, mereka berdua menjadi semakin marah. Ledakan. Kedua orang itu menyerang bersama-sama, dan suara yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar. Untuk sesaat, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang, dan kehampaan bergetar. Tapi ketika dia melihat ke arah Dev, dia tiba-tiba menghilang. Serangan putus asa mereka tidak melukai Dev sama sekali. Ini, mungkinkah yang terakhir ini palsu juga? Huosa mengerutkan kening, wajahnya penuh kebingungan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini semua ilusi dan ilusi yang kita ciptakan? Jinsa terus menggosok matanya, tapi tidak ada tanda-tanda Dev sama sekali, dan tidak ada tubuh Dev. Saat ini keduanya sedang kebingungan, mereka benar-benar tidak mengerti kenapa Dev tiba-tiba menghilang. Sebenarnya, ini bukanlah ilusi, tapi tiruan nyata dengan aura Dev. Itu sebabnya keduanya terasa begitu nyata. Namun, Dev tahu bahwa dia kalah, jadi dia tidak menggunakan klonnya untuk melawan. Kekuatan spiritual yang dikonsumsi oleh klon tersebut adalah milik tubuh Dev, jadi Dev tidak melawan, tetapi tubuhnya diam-diam melarikan diri. Sial, aku membiarkan dia kabur. Aku sangat marah. Huosa mengertakkan gigi dan terlihat marah. Pada saat ini, anggota 5 elemen Tiansa lainnya menerima pesan dari Huosa dan bergegas. Di mana orang-orangnya? Setelah Musa datang, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun, jadi dia bertanya. Jinsa dan Huosa berhenti bicara, jika diberitahukan, mereka akan ditertawakan sampai mati. Keduanya tidak menghentikan orang tersebut dan pada akhirnya membiarkan Dev melarikan diri. Tak satu pun dari mereka yang bisa menghentikan biksu muda yang berada di alam fusion tingkat keempat. Semuanya sudah kabur, ayo terus mengejar. Setelah Jinsa selesai berbicara, dia mengejar ke arah di mana semua orang melarikan diri. Yang lain melihat ini dan mengikuti dengan cermat. Di sisi lain, Ji Yun dan Lao Sun melambat setelah melarikan diri dari jarak jauh. Mereka semua sengaja menunggu Dev, tapi pada akhirnya mereka berhenti begitu saja. Bisakah Tuan Dev melarikan diri sendirian? Ji Yun berkata dengan sedikit khawatir. Seharusnya tidak ada masalah, karena dia meminta kita pergi dulu, pasti ada jalan. Lao Sun percaya pada Dev. Namun meski begitu, Lao Sun juga memiliki sedikit kekhawatiran di wajahnya dan terus menoleh ke belakang. Banyak biksu juga berhenti secara spontan, menunggu Dev menyusul. Selama periode kontak ini, semua biksu ini tahu bahwa hanya dengan mengikuti Dev mereka dapat memiliki peluang besar untuk bertahan hidup. Lihat, Tuan Dev. Saat ini, Gao Qisheng melihat sesosok tubuh, dan ketika dia menyadari itu adalah Dev, dia langsung berteriak. Ketika semua orang melihat bahwa itu adalah Dev, mereka semua sangat bersemangat. Tuan Dev, saya tidak menyangka Anda akan benar-benar melarikan diri. Ji Yun melihat ini dan berkata dengan gembira. Kenapa kamu tidak bisa berhenti? Dev bertanya dengan heran. Saudara Dev, kami mengkhawatirkan keselamatanmu, jadi kami menunggumu. Lao Sun berkata. Ayo cepat pergi. Setelah beberapa saat, 5 elemen jahat surgawi akan menyusul lagi. Ayo cari tempat tersembunyi untuk mendapatkan kembali kekuatan kita dulu. Setelah Dev selesai berbicara, dia memimpin semua orang untuk terus berlari ke depan. Dev berjalan bersama orang-orang ini entah berapa lama, namun dia masih tidak dapat menemukan aura yang familiar bagi Dev. Ketika Dev melihat leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno di rumah jerami, aura itu mengikuti arus. Patua, aura iblis benar-benar berbeda. Sekarang Dev telah menemukan aura berbeda itu, dia mungkin dapat menemukan leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno.
Bab 3010, Sarana Khusus. Dev, kita telah berjalan begitu lama dan masih tidak dapat menemukan leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno, dan tempat ini seperti labirin. Jika kita terus seperti ini, kita semua akan kelelahan dan tidak ada cara untuk memulihkan kekuatan kita. Ning Kai-chen melangkah maju dan mengikuti Dev dan berkata. Dev juga sedikit mengernyit saat ini, dia tidak sadar sama sekali pada saat itu, dan tiba-tiba tiba di depan gubuk jerami, lalu tiba-tiba pergi. Akan sulit baginya untuk menemukan gubuk jerami sekarang. Tuan Dev, menurut Anda apakah perlu cara khusus untuk menemukan leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno? Saat Anda melihat leluhur dari keluarga pemurnian tubuh kuno, kami tidak dapat melihat apapun. Itu membuktikan bahwa diperlukan sarana atau benda khusus untuk membuka pintu untuk melihat leluhur dari keluarga pemurnian tubuh kuno. Gao Qisheng bertanya pada Dev. Dev berpikir dengan hati-hati. Pada saat itu, karena dia memiliki kunci sebenarnya dari harta karun itu, dia langsung pergi ke rumah jerami dan bertemu dengan leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno. Ayo cari tempat istirahat dulu. Mungkin aku tahu cara menemukan leluhur klan pemurnian tubuh kuno. Dev berkata kepada semua orang. Setiap orang menemukan tempat untuk beristirahat, dan mereka semua memanfaatkan kesempatan ini untuk memulihkan kekuatan mereka. Dev, sebaliknya, melihat kehampaan di depannya, berpikir sedikit. Dia tidak memiliki kunci harta karun itu sekarang, jadi jika dia ingin bertemu dengan leluhur klan pemurnian tubuh kuno, dia memerlukan metode lain. Mungkin seluruh tanah harta karun ini adalah ilusi. Karena ini adalah ilusi, bisakah saya juga menggunakan ilusi untuk menciptakan kembali sebuah ruang? Dev melihat ke kehampaan dan merenung. Karena ruang di sini belum tentu nyata, dia juga dapat menggunakan ilusi untuk membuat rumah jerami itu muncul. Memikirkan hal ini, Dev mengulurkan tangannya ke depan dengan lembut, dan kemudian sumber ilusi mulai berkedip dan memancar dari ruang aslinya. Dev melihat bahwa kekosongan yang disentuh tangannya benar-benar menimbulkan riak. Melihat ini, Dev merasa senang, lalu dia terus menyilangkan tangan dan melambai. Hanya butuh beberapa saat bagi Dev untuk menimbulkan pusaran besar di kehampaan. Melihat pusaran air di depannya, Dev tertawa. Tuan Dev, apa ini? Ji-yun bertanya dengan heran saat melihat pusaran air besar yang tiba-tiba muncul. Melalui pusaran air ini, kita seharusnya bisa menemukan leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno. Dev tersenyum tipis dan berkata. Pada saat ini, banyak biksu datang dan melihat pusaran air besar di udara dengan mata suram dan tidak yakin. Karena pusaran air yang mereka temui di awal dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat itu, untuk menemukan jalan yang cocok, 5 elemen jahat surgawi menggunakan para pembudidaya biasa itu sebagai kelinci percobaan, dan banyak orang meninggal. Sekarang ketika mereka melihat pusaran air yang muncul secara tiba-tiba, banyak orang merasa ketakutan di dalam hati. Saudara Dev, apakah kamu yang membuat pusaran air ini? Lao Sun bertanya sambil melihat pusaran air. Dev mengangguk dan berkata, tempat kita berada adalah ruang dan waktu buatan manusia, jadi kemanapun kita pergi, kita tidak dapat menemukan leluhur dari keluarga pemurnian tubuh kuno. Nenek moyang dari klan pemurnian tubuh kuno seharusnya berada di ruang dan waktu yang dibangun lain. Ketika dia dan adik laki-lakinya mati bersama, jiwa yang tersisa dari kedua orang tersebut memasuki ilusi mereka sendiri. Meskipun ilusi mereka tumpang tindih selama bertahun-tahun, mereka masih ada perbedaannya. Dev menjelaskan bersama semua orang. Menurut apa yang kamu katakan, jika kita melewati pusaran ini, dapatkah kita mencapai ilusi leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno? Ning Kai-chen bertanya. Tidak buruk, Dev mengangguk dan berkata. Meski begitu, siapa yang akan melewati pusaran ini terlebih dahulu? Jika ada niat membunuh lagi di pusaran air ini, orang pertama yang masuk pasti akan mati. Aku akan mencobanya dulu. Jika tidak berhasil, kalian memikirkan cara lain. Saat ini, Lao Sun berbicara, seseorang harus memimpin. Bersambung.